Awal tahun ini, satu hal kembali membakar ruang publik global. Sebuah arsip lama yang dibuka, dibaca ulang, lalu diperdebatkan dengan emosi baru. Epstein Files. Bukan karena isinya benar-benar baru, tetapi karena dunia kini membacanya dalam suasana yang berbeda. Suasana ketidakpercayaan, kecurigaan, dan kemarahan terhadap kekuasaan yang selama ini terasa kebal hukum. Media sosial dipenuhi potongan dokumen, daftar nama, dan tangkapan layar yang beredar tanpa konteks. Satu nama disebut, lalu disusul tuduhan. Dua nama muncul, lalu lahir asumsi. Dalam hitungan jam, orang-orang paling berpengaruh di dunia berubah dari simbol prestasi menjadi objek kecurigaan. Bagi publik, satu pertanyaan terasa lebih mendesak daripada yang lain. Apakah ini akhirnya momen ketika elit dunia benar-benar terbuka? Namun Epstein Files bukan bom yang meledak tiba-tiba. Ia adalah api lama yang kembali disiram bensin. Dokumen-dokumen ini berasal dari proses hukum yang panjang, kesaksian korban, dan arsip pengadilan yang selama bertahun-tahun hanya diakses oleh segelintir orang. Kini, ketika nama-nama itu dilepas ke ruang publik, kebenaran bercampur dengan spekulasi, dan fakta berdiri berdampingan dengan fantasi. Jeffrey Epstein sendiri sudah lama mati. Ia tidak lagi bisa diinterogasi, tidak bisa membela diri, dan tidak bisa menyeret siapapun ke pengadilan. Namun justru karena itulah, bayangannya menjadi semakin besar. Di balik kematiannya yang misterius, tertinggal satu warisan beracun, yaitu jaringan relasi yang menyentuh pusat kekuasaan dunia, politik, keuangan, sains, dan budaya. Masalahnya bukan sekedar siapa yang tercantum dalam dokumen itu, tetapi bagaimana kita membacanya. Apakah setiap nama berarti keterlibatan? Ataukah Epstein memang bergerak di dunia di mana elit saling bersinggungan tanpa batas yang jelas? Epstein Files memaksa kita menghadapi kenyataan yang tidak nyaman, bahwa kekuasaan seringkali hidup di wilayah abu-abu, jauh dari hitam dan putih yang kita harapkan. Untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi hari ini, kita tidak bisa langsung melompat pada daftar nama. Kita harus mundur satu langkah ke awal cerita, ke sosok yang menjadi pusat dari semua kegaduhan ini. Karena sebelum arsip ini memicu kemarahan global dan sebelum nama-nama besar diperdebatkan di mana-mana, ada satu figur yang harus dipahami terlebih dahulu. Dialah Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein bukanlah nama yang sejak awal lahir dari kekuasaan. Ia tidak berasal dari keluarga elit, tidak mewarisi kerajaan bisnis, dan tidak tumbuh di lingkaran aristokrat. Ia lahir pada tahun 1953 di Brooklyn, New York, dari keluarga kelas menengah biasa. Tidak ada tanda bahwa anak ini suatu hari akan berada di tengah pusaran kekuasaan global. Namun justru dari titik inilah keanehan hidupnya dimulai. Epstein mengawali karirnya sebagai guru matematika di sebuah sekolah elit bernama Dalton School. Di sana, ia mengajar anak-anak dari keluarga super kaya dan berpengaruh. Anehnya, meski tidak memiliki latar belakang akademik yang luar biasa, Epstein dengan cepat mendapat kepercayaan. Dari lingkungan sekolah inilah, ia mulai membangun jaringan sosial yang kelak mengubah hidupnya secara drastis. Tak lama kemudian, Epstein meninggalkan dunia pendidikan dan masuk ke sektor keuangan. Ia bekerja untuk Bear Stearns, salah satu bank investasi besar di Wall Street. Disinilah teka-teki pertama muncul. Karir Epstein melesat tanpa jejak prestasi publik yang jelas. Ia tidak dikenal sebagai trader jenius, namun mampu mengelola uang klien-klien super kaya. Bahkan setelah keluar dari Bear Stearns, ia tetap mempertahankan gaya hidup miliarder tanpa pernah secara transparan menjelaskan sumber kekayaannya. Epstein membangun citra sebagai penasihat keuangan untuk orang-orang yang terlalu kaya untuk dikenal. Klaim ini terdengar eksklusif dan hampir mistis. Ia tidak memiliki kantor besar, tidak mempublikasikan laporan keuangan, dan tidak terdaftar sebagai pengelola dana publik. Namun dalam waktu singkat, ia memiliki jet pribadi, rumah mewah di Manhattan, New Mexico, Paris, dan sebuah pulau pribadi di Karibia yang kemudian dikenal dunia sebagai Little Saint James. Lebih dari sekedar kekayaan, yang membuat Epstein berbeda adalah lingkaran sosialnya. Ia tidak sekedar berteman dengan orang kaya, tetapi dengan pusat kekuasaan dunia. Politisi, akademisi ternama, ilmuwan, bangsawan, hingga selebritas global berada dalam orbit yang sama. Epstein sering tampil bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai penghubung, orang yang membuka pintu, mempertemukan kepentingan, dan menghubungkan elit satu dengan yang lain.
Di titik ini, satu pertanyaan menjadi tak terhindarkan. Siapa sebenarnya Epstein? Seorang finansial sukses yang tertutup atau sesuatu yang lebih kompleks? Karena semakin dalam kita menelusuri hidupnya, semakin kabur batas antara bisnis, kekuasaan, dan pengaruh pribadi. Dan sebelum kasus hukumnya mencuat, sebelum namanya menjadi simbol skandal global, Jeffrey Epstein telah lama hidup di wilayah abu-abu, wilayah yang jarang disentuh hukum, namun sangat dekat dengan pusat dunia. Dan dari wilayah abu-abu inilah, cerita yang jauh lebih gelap mulai terbentuk. Untuk waktu yang lama, kejahatan Jeffrey Epstein tidak muncul sebagai berita besar, melainkan sebagai bisikan. Cerita-cerita kecil yang beredar di kalangan terbatas, remaja perempuan, rumah mewah, uang tunai, dan janji-janji samar. Di awal 2000-an, di Palm Beach, Florida, keluhan mulai muncul dari keluarga-keluarga biasa yang merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pria kaya yang sering membawa anak di bawah umur ke rumahnya. Laporan resmi pertama masuk ke kepolisian pada tahun 2005. Seorang ibu melapor bahwa putrinya dibayar untuk melakukan pijat di rumah Epstein. Investigasi awal menemukan pola yang tidak wajar, banyak korban dengan cerita serupa, usia muda, pembayaran tunai, dan sistem perekrutan berantai di mana korban lama diminta membawa korban baru. Pada titik ini, kasus Epstein seharusnya menjadi skandal pidana besar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Proses hukum berjalan lambat, tertutup, dan penuh kejanggalan. Jaksa federal akhirnya turun tangan, tetapi alih-alih membawa Epstein ke pengadilan terbuka, kasus ini berujung pada sebuah kesepakatan hukum kontroversial pada tahun 2008. Epstein hanya mengaku bersalah atas tuduhan ringan, menjalani hukuman singkat dengan fasilitas luar biasa longgar, dan yang paling mengejutkan, ia mendapatkan kekebalan hukum federal yang juga melindungi rekan-rekan yang tidak disebutkan namanya. Kesepakatan ini membuat banyak korban tidak pernah diberitahu bahwa kasus mereka telah diselesaikan. Epstein bebas bergerak, kembali ke kehidupan elitnya, dan tetap bergaul dengan tokoh-tokoh penting dunia. Secara hukum, kasusnya seolah selesai. Secara moral, luka itu tidak pernah sembuh. Selama hampir 1 dekade setelahnya, Epstein hidup seperti bayangan yang tak tersentuh. Media arus utama jarang menyentuh namanya, sementara korban-korban tetap bungkam, sebagian karena tekanan, dan sebagian lagi karena rasa takut. Baru pada akhir 2010-an, ketika jurnalisme investigatif mulai menggali ulang arsip lama dan mendengar kembali suara para korban, tembok perlindungan itu mulai retak. Tahun 2019 menjadi titik balik. Epstein ditangkap kembali dengan dakwaan perdagangan seks anak di tingkat federal. Kali ini, sorotan publik tak terbendung. Nama-nama lama kembali mencuat, kasus lama dibuka ulang, dan pertanyaan yang dulu terkubur muncul ke permukaan. Bagaimana mungkin seorang pelaku dengan pola kejahatan seperti ini bisa dilindungi begitu lama? Namun jawaban atas pertanyaan itu tidak pernah datang sepenuhnya. Karena sebelum proses hukum benar-benar berjalan, Jeffrey Epstein ditemukan tewas di dalam sel penjara. Resmi disebut bunuh diri, tetapi bagi banyak orang, kematiannya justru menutup mulut satu-satunya sosok yang tahu terlalu banyak. Dan dari kematian inilah, kisah Epstein tidak berakhir. Ia justru berubah bentuk, dari kasus kriminal menjadi misteri global, dari satu pelaku menjadi pertanyaan tentang sebuah sistem. Dan untuk memahami bagaimana namanya bisa menyeret begitu banyak tokoh penting, kita harus melihat apa yang ditinggalkannya, dokumen, arsip, dan kesaksian yang kemudian dikenal sebagai Epstein Files. Istilah Epstein Files sering terdengar seperti satu dokumen tunggal yang rahasia dan terlarang, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Epstein Files bukan satu arsip utuh, melainkan kumpulan dokumen hukum yang tersebar, muncul dari berbagai proses pengadilan, gugatan perdata, dan investigasi yang saling terhubung. Dokumen-dokumen inilah yang selama bertahun-tahun tertutup, lalu perlahan dibuka ke publik. Sebagian besar Epstein Files berasal dari gugatan perdata yang diajukan oleh Virginia Giuffre terhadap Ghislaine Maxwell, rekan terdekat Epstein. Dalam proses hukum itu, ratusan halaman kesaksian, email, daftar kontak, dan transkrip wawancara dikumpulkan sebagai bukti. Awalnya banyak bagian dokumen disegel oleh pengadilan untuk melindungi privasi dan mencegah pencemaran nama. Namun setelah tekanan publik dan keputusan hukum lanjutan, sebagian segel itu dicabut. Isi Epstein Files bukan pengakuan kriminal para elit, melainkan catatan tentang relasi. Siapa bertemu siapa, siapa disebut oleh siapa, siapa pernah terbang bersama Epstein, siapa hanya muncul dalam percakapan. Ada nama yang muncul satu kali, ada yang berulang, dan ada yang hanya disebut sebagai cerita pihak ketiga.
Inilah yang membuat dokumen ini rawan disalahartikan. Jenis dokumen yang termasuk di dalamnya sangat beragam. Ada flight logs yang mencatat perjalanan pesawat pribadi Epstein. Ada daftar kontak yang berisi ratusan nama dari berbagai latar belakang. Ada email yang menunjukkan komunikasi sosial dan profesional. Dan ada kesaksian korban yang menyebut nama-nama tertentu, kadang sebagai saksi dan kadang sebagai orang yang pernah ditemui, bukan selalu sebagai pelaku. Masalahnya, ketika dokumen ini keluar ke ruang publik, konteks seringkali tertinggal. Potongan halaman diunggah ke media sosial tanpa penjelasan. Nama disorot, kalimat dipotong, lalu disebarkan sebagai kesimpulan. Epstein Files berubah dari arsip hukum menjadi bahan bakar opini. Di titik ini, fakta dan asumsi mulai bercampur. Yang jarang disadari publik adalah satu hal penting, yaitu banyak nama dalam Epstein Files muncul bukan karena tindakan kriminal, melainkan karena Epstein memang bergerak di lingkaran elit. Ia menghadiri acara, menjamu tamu, memperkenalkan orang satu sama lain, dan membangun jaringan luas. Dalam dunia seperti itu, keberadaan dalam satu arsip seringkali hanya menunjukkan persinggungan sosial, bukan keterlibatan kejahatan. Namun tetap ada satu kenyataan yang tak bisa diabaikan. Epstein tidak beroperasi sendirian. Kejahatannya terjadi dalam ruang-ruang mewah, dilindungi uang, koneksi, dan keheningan. Dan Epstein Files, meski tidak memberikan semua jawaban, tetapi dokumen ini membuka celah yang selama ini tertutup rapat. Celah yang memperlihatkan betapa dekatnya kejahatan dengan kekuasaan, dan betapa rapuhnya batas antara pengaruh dan impunitas. Disinilah pertanyaan publik berubah arah, bukan lagi sekedar apa isi Epstein Files, tetapi mengapa begitu banyak nama penting bisa berada begitu dekat dengan seseorang seperti Epstein tanpa sistem yang menghentikannya. Untuk menjawab itu, kita harus memahami satu hal berikutnya, yaitu mengapa nama-nama besar itu bisa muncul dalam dokumen yang sama. Ketika Epstein Files dibuka, reaksi publik hampir seragam. Kaget, marah, dan curiga. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin begitu banyak tokoh penting dunia, politisi, miliarder, bangsawan, ilmuwan, bisa muncul dalam satu rangkaian dokumen yang berhubungan dengan kejahatan seksual. Bagi publik, kemunculan nama sering terasa seperti bukti. Namun dalam dunia hukum dan kekuasaan, kenyataannya jauh lebih rumit. Jeffrey Epstein bukan sosok pinggiran. Ia hidup dan bergerak di pusat jaringan elit global, dunia di mana pertemuan lintas sektor adalah hal biasa. Dalam satu ruang, politisi bisa duduk bersama pebisnis, akademisi, filantropis, dan tokoh budaya. Epstein memposisikan dirinya sebagai penghubung, orang yang mengenal semua orang dan bisa membuka pintu kemana saja. Dalam struktur seperti ini, persinggungan sosial menjadi tak terhindarkan. Banyak nama muncul dalam Epstein Files karena disebut dalam konteks yang berbeda-beda. Ada yang tercatat dalam flight log karena pernah menumpang pesawatnya. Ada yang muncul dalam email sebagai undangan makan malam atau diskusi filantropi. Ada yang disebut dalam kesaksian korban sebagai orang yang pernah mereka lihat, bukan sebagai pelaku. Dan ada pula nama yang hanya muncul sebagai cerita pihak ketiga, tanpa bukti pertemuan langsung. Masalahnya, publik sering menyatukan semua kategori ini menjadi satu kesimpulan tunggal. Padahal secara hukum, perbedaan antara pernah bertemu, pernah bepergian bersama, dan terlibat kejahatan adalah jurang yang sangat besar. Epstein Files mencatat relasi, bukan niat. Ia menunjukkan kedekatan sosial, bukan otomatis keterlibatan kriminal. Namun ada sisi lain yang juga tidak bisa diabaikan. Fakta bahwa Epstein bisa dengan mudah mengakses begitu banyak tokoh penting menunjukkan adanya kegagalan sistemik. Dalam dunia elit, reputasi seringkali menggantikan verifikasi. Selama seseorang terlihat berpengaruh, kaya, dan dikelilingi orang-orang besar, pertanyaan kritis sering diredam. Epstein memanfaatkan dinamika ini dengan sangat efektif. Inilah sebabnya mengapa Epstein Files begitu mengganggu. Bukan hanya karena siapa saja yang tercantum di dalamnya, tetapi karena ia memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja, jaringan luas, batas yang kabur, dan rasa aman palsu bahwa semua yang berada di lingkaran itu pasti orang baik. Dokumen ini tidak menuduh semua nama yang tercantum, tetapi ia memaksa kita bertanya, seberapa mudah kejahatan bersembunyi di balik status dan koneksi. Dan dari titik inilah perhatian publik beralih ke satu hal paling sensitif, yaitu daftar nama itu sendiri. Siapa saja yang benar-benar tercantum, dan dalam konteks apa nama-nama itu muncul. Ketika Epstein Files dibuka, fokus publik langsung mengerucut pada satu hal, yaitu daftar nama.
Bagi banyak orang, inilah inti dari segalanya. Namun disinilah letak kesalahpahaman terbesar. Epstein Files tidak pernah menyajikan satu daftar resmi berjudul orang-orang yang bersalah. Yang ada adalah nama-nama yang muncul dalam konteks berbeda, dengan bobot makna yang sama sekali tidak setara. Secara umum, nama-nama dalam Epstein Files dapat dipahami dalam beberapa kategori. Pertama, nama yang muncul dalam kesaksian hukum. Ini biasanya berasal dari pernyataan korban atau saksi, di mana seseorang disebut pernah ditemui, pernah dilihat, atau pernah hadir di suatu tempat. Penyebutan ini bukan vonis, melainkan catatan naratif dari sudut pandang pemberi kesaksian. Kedua, nama yang tercantum dalam flight log pesawat pribadi Epstein. Dokumen ini mencatat siapa saja yang pernah terbang menggunakan pesawatnya. Namun penting untuk dipahami, terbang bersama Epstein tidak otomatis berarti mengetahui atau terlibat dalam kejahatannya. Dalam banyak kasus, penerbangan ini berkaitan dengan acara sosial, filantropi, atau perjalanan bisnis yang tampak sah di permukaan. Ketiga, nama yang muncul dalam daftar kontak dan email. Epstein menyimpan ratusan kontak dari berbagai sektor, politik, keuangan, akademisi, dan hiburan. Banyak dari mereka tidak pernah bepergian ke properti Epstein, tidak pernah disebut dalam kesaksian korban, dan hanya muncul sebagai relasi sosial atau profesional. Keberadaan nama dalam daftar kontak lebih menunjukkan luasnya jaringan Epstein daripada tindakan kriminal. Dalam dokumen-dokumen yang dibuka ke publik, memang terdapat nama-nama tokoh dunia yang sudah lama dikenal masyarakat. Beberapa di antaranya adalah mantan pemimpin politik, figur kerajaan, miliarder teknologi, dan tokoh akademik ternama. Fakta bahwa nama-nama ini ada di dalam arsip adalah benar. Namun yang sering hilang dalam perdebatan publik adalah konteks kemunculan nama tersebut. Apakah sebagai saksi, relasi sosial, penumpang pesawat, atau sekedar disebut dalam percakapan. Epstein Files sendiri tidak menyimpulkan keterlibatan pidana bagi mayoritas nama yang tercantum. Bahkan dalam banyak kasus, tidak ada dakwaan, tidak ada tuntutan, dan tidak ada putusan pengadilan. Yang ada hanyalah jejak relasi dengan seseorang yang kemudian terbukti sebagai pelaku kejahatan berat. Namun justru disinilah letak ketegangan utamanya. Bukan pada pertanyaan siapa yang bersalah, tetapi pada fakta bahwa satu orang seperti Epstein bisa berada begitu dekat dengan begitu banyak pusat kekuasaan tanpa pengawasan berarti. Epstein Files tidak memberikan daftar penjahat, tetapi memperlihatkan peta jaringan, dan peta ini cukup untuk mengguncang kepercayaan publik terhadap elit global. Dari sini muncul isu lain yang tak kalah panas. Di antara sekian banyak nama dan relasi, beredar pula rumor-rumor besar yang melampaui isi dokumen itu sendiri. Salah satunya adalah cerita tentang pembicaraan Epstein dengan tokoh-tokoh sains dan filantropi, termasuk rumor tentang pandemi. Dan disinilah kita harus memisahkan fakta dari cerita yang tumbuh liar. Di antara sekian banyak nama yang beredar di ruang publik, satu nama sering memicu spekulasi paling liar, yaitu Bill Gates. Rumor yang beredar menyebut bahwa Jeffrey Epstein pernah membicarakan soal pandemi dengan Bill Gates, bahkan jauh sebelum COVID-19 terjadi. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti potongan teka-teki besar. Namun disinilah pentingnya membedakan antara apa yang tertulis di dokumen dan apa yang ditambahkan oleh imajinasi publik. Fakta dasarnya relatif jelas. Jeffrey Epstein memang pernah bertemu Bill Gates beberapa kali, terutama pada periode setelah Epstein menyelesaikan kasus hukumnya di Florida, sekitar tahun 2011 hingga 2014. Pertemuan ini dikonfirmasi oleh berbagai laporan, dan konteksnya berkaitan dengan filantropi, sains, serta pendanaan penelitian. Epstein berusaha memposisikan dirinya sebagai penghubung antara orang-orang superkaya dengan proyek-proyek ilmiah besar. Namun ketika kita menelusuri Epstein Files secara spesifik, satu hal menjadi penting untuk ditegaskan, bahwa tidak ada dokumen resmi yang menunjukkan adanya pembicaraan tentang perencanaan pandemi global. Tidak ada catatan, email, atau kesaksian hukum yang menyebut Epstein dan Bill Gates mendiskusikan wabah sebagai skenario yang akan direkayasa atau dimanfaatkan. Klaim semacam itu tidak muncul dalam arsip hukum yang dibuka ke publik. Lalu dari mana rumor itu berasal? Sebagian besar muncul dari pencampuran konteks. Bill Gates memang dikenal luas karena perhatiannya terhadap isu kesehatan global dan kesiapsiagaan pandemi, bahkan bertahun-tahun sebelum COVID-19. Di sisi lain, Epstein belakangan dikaitkan dengan berbagai teori konspirasi. Ketika dua narasi ini bertemu, lahirlah kesimpulan yang terdengar dramatis, tetapi tidak didukung oleh dokumen. Epstein Files sendiri justru memperlihatkan sesuatu yang lebih membumi dan lebih mengganggu.
Ia menunjukkan bagaimana seorang pelaku kejahatan bisa tetap diterima dalam lingkaran filantropi dan sains setelah kasus hukumnya, seolah reputasi dan koneksi mampu menutupi masa lalu. Dalam konteks ini, pertemuan Epstein dengan tokoh-tokoh besar lebih mencerminkan kegagalan penilaian moral dan sistem seleksi sosial, bukan bukti konspirasi global. Masalah utamanya bukan apakah pandemi pernah dibicarakan, melainkan mengapa Epstein masih memiliki akses ke orang-orang paling berpengaruh di dunia setelah tuduhan serius terhadapnya sudah diketahui publik. Epstein Files tidak menuduh tokoh-tokoh tersebut merencanakan kejahatan bersama, tetapi ia mengungkap betapa mudahnya kekuasaan memaafkan, atau setidaknya mengabaikan masa lalu yang gelap. Dan dari sinilah kita tiba pada fase terakhir dari kegaduhan ini. Ketika fakta tidak cukup memuaskan rasa marah publik, teori konspirasi mulai mengambil alih. Media, algoritma, dan ketidakpercayaan terhadap elit memperbesar cerita hingga melampaui apa yang benar-benar tertulis di dalam dokumen tersebut. Untuk memahami ledakan ini, kita harus melihat satu lapisan terakhir. Bagaimana Epstein Files berubah dari arsip hukum menjadi bahan bakar konspirasi global. Ketika Epstein Files keluar ke ruang publik, ia tidak jatuh ke tanah netral. Ia mendarat di dunia yang sudah lelah, sinis, dan penuh kecurigaan terhadap kekuasaan. Ketidakpercayaan ini menjadi lahan subur bagi kemarahan, dan kemarahan selalu mencari cerita yang paling sederhana. Ada pelaku, ada dalang, dan ada musuh bersama. Disinilah media dan algoritma mulai memainkan peran yang menentukan. Potongan dokumen lebih mudah viral daripada penjelasan panjang. Nama lebih cepat menyebar daripada konteks. Dalam hitungan jam, Epstein Files direduksi menjadi daftar wajah dan judul sensasional. Media berlomba-lomba mengejar klik, sementara platform sosial mendorong konten yang memicu emosi paling kuat. Akibatnya, narasi yang paling ekstrim seringkali menang, meski paling miskin bukti. Di titik ini, teori konspirasi bukan sekedar kesalahan informasi, tetapi respons emosional. Bagi banyak orang, gagasan bahwa kejahatan Epstein hanyalah ulah satu individu terasa terlalu kecil untuk menjelaskan skala kebobrokan yang terlihat. Maka lahirlah cerita tentang jaringan rahasia, rencana global, dan skenario besar yang mengikat semua nama menjadi satu kesimpulan mutlak. Epstein Files dijadikan fondasi, meski banyak klaim dibangun jauh di luar isi dokumen. Namun ada paradoks di sini. Konspirasi tumbuh bukan hanya karena kebohongan, tetapi karena kekosongan kepercayaan. Ketika sistem hukum gagal transparan, ketika kesepakatan tertutup melindungi pelaku, dan ketika kebenaran datang terlambat, publik akan mengisi celah itu dengan narasi mereka sendiri. Dalam kasus Epstein, kegagalan negara dan institusi membuka ruang bagi cerita alternatif untuk mengambil alih. Masalahnya, dalam arus seperti ini, korban sering kembali tersingkir. Fokus bergeser dari kejahatan nyata yang mereka alami ke perdebatan tentang elit dan dalang imajiner. Epstein Files yang seharusnya menjadi alat memahami kegagalan sistem, berubah menjadi panggung pertarungan ideologis. Fakta dipilih sesuai keyakinan, bukan sebaliknya. Namun di balik semua kebisingan ini, ada satu pelajaran penting. Reaksi publik terhadap Epstein Files menunjukkan betapa rapuhnya legitimasi kekuasaan di mata masyarakat modern. Sedikit arsip yang dibuka saja sudah cukup untuk mengguncang kepercayaan global. Ini bukan sekedar tentang Epstein, melainkan tentang dunia yang semakin tidak percaya bahwa keadilan benar-benar berlaku sama untuk semua orang. Dan pada akhirnya, kita harus kembali ke pertanyaan paling mendasar. Apa yang benar-benar sudah terbukti, dan apa yang masih berada di wilayah asumsi? Di antara dokumen, rumor, dan kemarahan, di mana garis fakta sebenarnya berada? Di tengah derasnya rumor dan emosi, Epstein Files memaksa kita untuk berhenti sejenak dan memilah. Mana yang sudah terbukti, dan mana yang masih berada di wilayah gelap. Tanpa pemisahan ini, semua pembahasan hanya akan berakhir sebagai kebisingan, bukan pemahaman. Hal pertama yang sudah terbukti secara hukum adalah kejahatan Jeffrey Epstein. Pola eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur, perekrutan korban secara sistematis, dan penyalahgunaan kekuasaan telah diakui dalam proses hukum. Kesaksian korban konsisten, bukti kuat, dan status Epstein sebagai pelaku utama tidak lagi diperdebatkan. Dalam hal ini, tidak ada wilayah abu-abu. Yang juga terbukti adalah bahwa Epstein tidak hidup dalam isolasi. Ia memiliki jaringan sosial luas yang mencakup tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia. Ia bertemu, bepergian, dan berkomunikasi dengan elit lintas sektor. Epstein Files memperlihatkan fakta ini dengan jelas. Namun di titik inilah kepastian mulai memudar.
Tidak terbukti bahwa semua nama yang tercantum dalam Epstein Files terlibat dalam kejahatan Epstein. Dalam banyak kasus, tidak ada dakwaan, tidak ada tuntutan hukum, dan tidak ada putusan pengadilan. Dokumen-dokumen tersebut tidak dirancang untuk membuktikan kesalahan semua pihak, melainkan untuk mencatat relasi dan kesaksian dalam konteks perkara tertentu. Yang masih gelap adalah sejauh mana sistem melindungi Epstein. Mengapa ia mendapatkan kesepakatan hukum yang luar biasa ringan pada tahun 2008? Mengapa peringatannya diabaikan selama bertahun-tahun? Mengapa setelah statusnya sebagai pelaku kejahatan seksual diketahui, ia masih memiliki akses ke lingkaran elit? Pertanyaan-pertanyaan ini belum mendapatkan jawaban yang sepenuhnya memuaskan. Kematian Epstein di dalam penjara memperdalam kegelapan itu. Secara resmi disebut bunuh diri, tetapi kegagalan pengawasan dan hilangnya kesempatan untuk persidangan terbuka membuat banyak hal tak pernah terungkap. Bersama kematiannya, hilang pula kemungkinan untuk mengurai seluruh jaringan relasi dan tanggung jawab. Epstein Files pada akhirnya bukanlah akhir dari cerita, melainkan potongan dari puzzle yang belum lengkap. Ia membuka jendela, tetapi tidak memperlihatkan seluruh ruangan. Ia menyingkap kegagalan individu dan sistem, namun meninggalkan kita dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan mungkin disinilah letak ketidaknyamanan terbesarnya, bahwa di dunia modern, bahkan ketika dokumen dibuka dan arsip dirilis, kebenaran tetap tidak selalu datang dalam bentuk yang utuh dan memuaskan. Yang tersisa adalah pilihan bagi publik, yaitu tenggelam dalam spekulasi atau belajar membaca fakta dengan kehati-hatian. Dan dari sinilah kita tiba pada penutup cerita ini. Bukan untuk menuduh, bukan untuk membela, tetapi untuk merenungkan apa yang sebenarnya diungkap oleh Epstein Files tentang kekuasaan, keadilan, dan batas-batas transparansi. Jeffrey Epstein telah mati, namun kematiannya tidak menutup apapun. Ia tidak mengakhiri kemarahan publik, tidak memulihkan kepercayaan, dan tidak membawa kejelasan yang dijanjikan oleh proses hukum. Sebaliknya, kematiannya justru mengubah satu kasus kriminal menjadi simbol kegagalan yang lebih besar. Kegagalan sistem dalam menghadirkan keadilan yang transparan dan setara. Epstein Files tidak memberi kita akhir cerita. Ia hanya membuka lapisan luar dari sebuah dunia yang selama ini tersembunyi di balik uang, status, dan koneksi. Dunia di mana relasi sosial bisa lebih kuat daripada akuntabilitas, dan di mana kejahatan bisa bertahan lama karena dilindungi keheningan. Dalam arsip-arsip itu, kita tidak hanya melihat nama, tetapi juga pola. Pola tentang bagaimana kekuasaan seringkali berjalan lebih cepat daripada hukum. Namun bahaya terbesar bukanlah apa yang belum kita ketahui, melainkan bagaimana kita menyikapinya. Ketika emosi mengalahkan kehati-hatian, kebenaran mudah berubah menjadi senjata. Ketika semua nama disamaratakan, korban kembali tenggelam dan keadilan menjauh. Epstein Files seharusnya menjadi alat untuk memahami, bukan sekadar bahan untuk menghakimi. Kisah ini mengajarkan satu hal yang tidak nyaman, bahwa transparansi tidak selalu menghadirkan kepuasan. Kadang ia hanya memperlihatkan betapa rumit dan cacatnya sistem yang kita percayai. Epstein mungkin sudah pergi, tetapi pertanyaan tentang siapa yang melindungi, siapa yang lalai, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab tetap menggantung di udara. Dan mungkin itulah warisan paling gelap dari Jeffrey Epstein. Bukan hanya kejahatan yang ia lakukan, tetapi bayangan panjang yang ia tinggalkan. Bayangan tentang dunia di mana kebenaran datang terlambat, dan keadilan harus berjuang melawan kekuasaan yang terlalu besar untuk disentuh. Cerita ini tidak meminta kita untuk percaya pada rumor, juga tidak meminta kita menutup mata. Ia hanya meminta satu hal sederhana, namun sulit, yaitu membaca dengan akal sehat, menuntut transparansi tanpa kehilangan kemanusiaan, dan mengingat bahwa di balik setiap arsip, selalu ada manusia yang terdampak nyata. Epstein telah mati, tetapi pertanyaan tentang kekuasaan, keadilan, dan siapa yang benar-benar bertanggung jawab masih hidup dan terus menghantui dunia.